الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, di kesempatan kajian tentang fikih salat ini insyaallah kita akan membahas bersama-sama tentang sunnah-sunnah salat, yakni perkara-perkara yang disunnahkan di dalam salat, baik salat fardu maupun salat-salat sunnah. Nah, setelah kita membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang arkanus salah, rukun-rukun salat, maka sekarang kita akan membahas sunnah-sunnah di dalam salat. Tetapi sebelumnya hendak saya sampaikan catatan bahwa tentang perkara ini di dalam beberapa poin-poinnya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan ini sunnah, sebagian mengatakan wajib. Jadi perbedaan itu berkisar antara apakah itu wajib atau sunnah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sama, tapi sebagian memahami perintah atau hadis tersebut memberi faedah wajib, sebagian lagi memahami sunnah. Yang pertama adalah raf'ul yadain. Jadi perkara-perkara yang termasuk disunahkan di dalam salat adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di saat mengucapkan Allahu Akbar pada 4 keadaan, pada 4 hal. Yang pertama ketika hendak takbiratul ihram, atau ketika takbir yang pertama yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram disertai dengan mengangkat kedua tangan. Yang kedua ketika hendak rukuk. Dan yang ketiga waktu berdiri dari rukuk, mengangkat kedua tangan seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Di sini adalah yang disunahkan mengangkat tangannya itu. Pembahasan kita tentang kapan disunahkan mengangkat kedua tangan. Jadi ketiga adalah ketika hendak bangun dari rukuk menuju i'tidal. Yang keempat adalah setelah bangun dari 2 rakaat pertama menuju rakaat yang ketiga. Jadi setelah selesai tasyahud awal atau setelah selesai 2 rakaat pertama, kalau salat itu lebih dari 2 rakaat, ketika berdiri menuju rakaat ketiga disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah, inilah 4 posisi atau 4 keadaan yang disunahkan mengangkat kedua tangan. Saya ulang sedikit. Yang pertama ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar. Dan yang kedua ketika hendak rukuk. Yang ketiga ketika bangun dari rukuk menuju i'tidal. Dan yang keempat adalah setelah selesai dari rakaat kedua ketika bangkit menuju rakaat ketiga. Ini disunahkan mengangkat kedua tangan. Bagaimana mengangkat kedua tangannya ini? Ada 2 kaifiat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan kedua pundak atau dengan kedua bahu. Berarti kaifiatnya adalah ujung-ujung jari itu sejajar dengan bagian daun telinga yang paling atas. Ujung-ujung jari itu sejajar dengan daun telinga yang atas, dan ibu jari sejajar dengan bagian bawah telinga. Sedangkan kedua telapak tangan itu sejajar dengan bahu. Jadi kedua tangan dibuka begitu sampai berada di samping telinga, kedua telinga. Ini cara yang pertama, kaifiat yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah kedua telapak tangan itu diangkat sehingga tingginya sejajar dengan kedua bahu. Jadi tidak sampai ke daun telinga, tapi sekedar sejajar dengan kedua ujung-ujung tangan, sejajar dengan bahu. Seperti ini. Dan telapak tangan dibuka dan jari-jari dirapatkan. Kedua telapak tangan dibuka dan jari-jari dirapatkan. Seperti ini kaifiat mengangkat tangan.
Kemudian setelah itu sedekap, atau ketika berdiri disunahkan sedekap, itu meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan kiri, atau di atas lengan tangan kiri, ya. Mana saja yang dilakukan tentang itu ada dalilnya, ya. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, atau tepat di pergelangan tangan kiri, atau di lengan, ya, di tengah-tengah lengan tangan kiri. Sedekap seperti itu ketika berdiri. Kemudian kedua tangan ini yang bersedekap diletakkan di mana? Nah, pendapat yang sahih diletakkan di dada, ya. Keduanya diletakkan di dada sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ada sebagian riwayat, yaitu dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada dadanya, ya. Riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi ketika sedekap, kedua telapak tangan yang sedekap itu diletakkan di dada. Setelah itu membaca doa iftitah, ya. Membaca doa iftitah dengan sir, dengan perlahan, tidak dijaharkan. Dan ada beberapa sighah atau redaksi terkait dengan doa atau bacaan iftitah, yang mana saja dibaca baik dan sesuai dengan sunnah. Di antaranya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang paling singkat, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang paling singkat. Kemudian juga boleh membaca subhanakallah, boleh memilih doa seperti ini, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Juga singkat. Juga boleh dengan membaca yang agak lebih panjang lagi, yang berisi doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Juga boleh membaca doa atau zikir seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta, dan seterusnya. Agak panjang, ya, mesti panjang. Ini doa iftitah, ya, boleh pilih mana saja yang kita baca dalam doa iftitah. Kemudian setelah itu, sebelum membaca Al-Fatihah, membaca terlebih dahulu ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, permulaan membaca Al-Quran, kita membaca terlebih dahulu ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Juga ada redaksi lainnya, yaitu a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, ya. Boleh yang pertama, boleh juga a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, seperti ini. Hal ini karena Allah SWT berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98, ya. Dan bacaan ini disirkan, tidak dijaharkan. Cukup didengar sendiri dan tidak dijaharkan. Nah, kapan dibaca ta'awudz ini? Apakah pada rakaat pertama saja atau pada setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah? Yang ditekankan adalah rakaat pertama saja, yaitu pada rakaat pertama membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ini tidak dibaca pada setiap rakaat, lebih baik, ya. Karena ini adalah ta'awudz, ya. Jadi yang paling ditekankan pada rakaat pertama. Kalau mencukupkan dengan sekali di rakaat pertama saja, baik, bagus. Tapi kalau dibaca pada setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah, lebih sempurna dan lebih afdal. Ini yang keempat, ya, yaitu ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membuka atau membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu
membaca amin, ya, mengucapkan amin setelah imam selesai membaca waladhdallin, ya. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, disunahkan membaca amin, yang berarti Allah mustajib. Amin artinya Allahumma mustajib, ya Allah perkenankanlah, ya. Karena surah Al-Fatihah itu di 3 ayat terakhir itu mengandung doa, ya, mengandung seafdal doa. Maka setelah selesai kita memanjatkan doa dalam surah Al-Fatihah, baik imam maupun makmum membaca amin, ya, ya Allah kabulkanlah doa kami. Dan ini berlaku bagi imam dan makmum, tidak hanya makmum saja, tapi bagi imam dan makmum dan orang yang salat sendiri, ya. Setelah setiap selesai membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan amin. Kalau itu pada salat-salat yang jahar, pada bacaan Al-Fatihah yang jahar, aminnya dibaca jahar. Kalau pada salat-salat yang dibaca perlahan, aminnya dibaca perlahan, sesuai dengan bacaan Al-Fatihahnya. Dan di antara fadilah mengucapkan amin adalah sabda Nabi SAW yang artinya, apabila imam mengucapkan amin, ya, maka kalian hendaklah mengucapkan amin. Kalian wahai makmum, ucapkan pula amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan, ya, bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diampunilah baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setelah imam membaca surat Al-Fatihah, ternyata para malaikat yang menghadiri salat jamaah itu, seluruh malaikat yang hadir di situ semua mengucapkan amin. Kita enggak mendengar, tapi Nabi mengkhabarkan. Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa para malaikat mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam. Kita enggak mendengar, ya. Nah, barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan atau berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni bagi orang tersebut dosa-dosanya yang lalu, ya. Ini. Dan catatan di sini bahwa ucapan amin itu dibacanya tidak terlalu panjang, seperti yang sering kita dengar di masjid-masjid. Kalau makmum mengucapkan amin, saya perhatikan bacanya terlalu panjang, itu amin, kepanjangan. Padahal cukup sebenarnya amin itu dibaca amin, begitu, ya, sesuai dengan kaidah tajwid, ya, amin, begitu, tidak terlalu panjang. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, membaca surat lain atau ayat-ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Kapan ini dibaca? Dibaca pada salat yang 2 rakaat, ya, seperti salat subuh dan salat Jum'ah, ya, dan juga semua salat-salat sunnah, ya. Dibaca pada salat-salat yang 2 rakaat, seperti salat subuh dan Jum'ah, dan juga salat-salat sunnah, serta salat-salat yang lebih dari 2 rakaat, ya, seperti maghrib dan isya. Adapun untuk salat yang lebih dari 2 rakaat, seperti maghrib dan isya, zuhur dan asar, itu hanya dibaca pada 2 rakaat pertama saja, ya. Jadi pada 2 rakaat pertama dari salat-salat yang 3 atau 4 rakaat disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Dan juga disunahkan pada rakaat yang pertama bacaan suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau membaca surat pada rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, ya. Ini membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah takbiratul intiqal, yaitu takbir yang diucapkan di saat perpindahan gerakan dari berdiri ke rukuk, ya, atau dari duduk ke sujud, dari sujud ke duduk, ya. Jadi setiap gerakan baik turun atau bangkit itu disunahkan untuk membaca Allahu Akbar, kecuali pada ketika i'tidal, yaitu berdiri dari rukuk. Ketika bangun dari rukuk menuju i'tidal, itu yang disunahkan adalah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Tapi selain itu, baik ketika hendak rukuk maupun ketika sujud, ketika bangun dari sujud dan seterusnya, disunahkan membaca Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Ini.
Kemudian disunahkan pula membaca zikir atau tasbih ketika ruku', ya. Baca tasbih ketika ruku', yaitu dengan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Jadi kita boleh pilih di antara tasbih yang diucapkan di saat ruku', itu subhana rabbiyal azim, diulang-ulang ya, 3 kali atau lebih. Kemudian atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, ya. Ini yang dibaca di saat ruku'. Dan posisi ruku' yang sunnah, ya, yang sesuai dengan sunnah adalah tulang punggung itu lurus, ya, sehingga kepala sejajar dengan punggung, ya, kepala sejajar dengan punggung. Dan kedua lengan direnggangkan, ya. Kedua lengan itu direnggangkan, tidak merapat ke perut tapi direnggangkan. Dan kedua telapak tangan itu memegang mangkok lutut itu, memegang lutut seolah seperti jangan lepas gitu lutut itu, ya. Seperti itu rukuk yang sunnah, ya. Kemudian setelah itu membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku' menuju i'tidal, ya. Sami Allahu liman hamidah sebagai ganti Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca zikir di saat i'tidal dengan beberapa redaksi di sini seperti Rabbana lakal hamd, ya, atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada beberapa redaksi yang semuanya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Bisa di antaranya adalah hadis riwayat Muslim, doa atau zikir yang diucapkan di saat i'tidal yaitu Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, Rabbana, Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya dan sepenuh apa saja yang kau kehendaki setelah itu. Boleh seperti ini. Boleh juga Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana, segala puji bagimu dengan pujian yang banyak dan baik lagi diberkahi di dalamnya. Atau Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini agak panjang, ya. Yang agak panjang. Jadi ada beberapa redaksi yang diucapkan di saat kita berdiri bangun dari rukuk, ya. Ini disunahkan mengucapkan zikir tersebut 1 kali, ya, sekali, tidak diulang. Kemudian setelah itu sujud dengan membaca tasbih di dalamnya, ya. Jadi setelah membaca zikir di saat i'tidal, kemudian juga membaca tasbih di saat sujud, yaitu dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la, diulang-ulang, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya, diulang-ulang, ya. Atau dengan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami dan segala puji bagimu dan ampunilah aku, ya. Ini tasbih yang dibaca di saat sujud, ya. Kemudian juga disunahkan untuk membaca doa di saat sujud, karena posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa di saat sujud, ya. Saat sujud mengucapkan doa-doa, ya, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian setelah itu membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, ya. Membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan doa Rabbighfirli, ya. Diulang 2 kali, Rabbighfirli, atau Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, ya. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku,
selamatkan, ya, sehatkan, selamatkan aku, berilah aku petunjuk dan berilah aku rizki. Ya. Ada beberapa redaksi, ya, yang dibaca di saat duduk di antara dua sujud ini, ya. Seperti yang tadi, dan ada juga beberapa redaksi yang lain, ya, ada juga beberapa redaksi yang lain. Adapun posisi duduk di antara dua sujud yang disunahkan adalah iftirash. Duduk iftirash yakni kedua kaki dilipat ke belakang, hanya saja ditegakkan jari-jarinya, ya, jari-jarinya ditegakkan dan diarahkan ke kiblat. Sedangkan telapak kaki yang kiri dilipat ke kanan dan duduk di atas telapak kaki kiri. Ini namanya duduk iftirash. Dan ini duduk yang sunnah pada tasyahud yang pertama, ya, dan pada seluruh salat, kecuali ketika tasyahud yang akhir pada salat yang lebih dari 2 rakaat itu duduk tawarruk. Kemudian juga disunahkan untuk duduk istirahat, ya. Ada khilaf tentang kesunahannya, tapi sebagian ulama mensunahkan duduk istirahat, yaitu ketika bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, setelah selesai sujud yang kedua, ya, pada rakaat pertama, ketika bangun menuju rakaat kedua disunahkan duduk sejenak tanpa membaca sesuatu. Demikian pula dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat disunahkan itu duduk istirahat, ya, duduk sejenak tanpa membaca sesuatu, ya. Para ulama menyebutnya ini dengan duduk istirahat, ya. Nah, kemudian setelah itu membaca tasyahud yang pertama, ya. Tasyahud yang pertama, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Membaca tasyahud yang pertama ini disunahkan dan sebagian ulama mengatakan ini wajib, ya. Kemudian yang berikutnya adalah doa sebelum salam, ya. Berdoa setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam. Dan ini adalah salah satu doa yang mustajab, salah satu waktu doa yang mustajab, itu berdoa ketika duduk tasyahud akhir setelah selesai membaca salawat dan sebelum salam. Disunahkan membaca doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Juga berlindung dari 4 perkara, ya. Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya. Apabila beliau selesai dari tasyahud akhir pada salat fardu, beliau tidak pernah meninggalkan doa berlindung pada Allah dari 4 perkara, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Hadits riwayat Muslim. Nah, inilah beberapa sunnah-sunnah di dalam salat yang hendaknya kita jaga dan kita perhatikan dan jangan ditinggalkan meskipun itu hukumnya sunnah, ya. Meskipun sunnah hendaknya tetap kita jaga karena kita diperintah untuk salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.